Hai, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Ardian dalam video conference dalam memenuhi syarat untuk UAS dalam mata kuliah kreativitas di Universitas Hutan Tular. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang program asimilasi. Apa sih asimilasi itu? Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam proses asimilasi ini tentu saja ada yang namanya penjamin. Penjamin itu adalah orang-orang yang terdekat dengan narapidana tersebut. Seperti contohnya orang tua, sanak saudara, kakak adik, ataupun suami dan istri. Sesuai dengan syarat substansif pemberian asimilasi di rumah tahanan, sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi PB, CB, CMB bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan penanggulangan penyebaran COVID-19. Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang ini pada tahun 2020, jumlah narapidana yang mendapatkan program asimilasi yaitu ada 88 orang. Narapidana yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat. Yang pertama, berkelakuan baik. Tentu saja dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Yang kedua, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, yaitu selalu mengikuti program yang diarahkan oleh para petugas pemasyarakatan. Yang ketiga, telah menjalani 1/2 masa pidana penahanan, yaitu tidak terlibat perkara lain dan atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G, tidak mendapatkan balasan dari pihak instansi penegak hukum paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikirim. Asimilasi tetap diberikan. Laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H memuat hasil asesmen resiko penanggulangan tindak pidana. Dalam hal hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menunjukkan resiko tinggi, narapidana atau anak tidak dapat diusulkan dalam pemberian asimilasi. Pasal 45 Peraturan Menteri ini berlaku bagi narapidana yang tanggal 2/3 masa pidana sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Untuk tahun 2021, jumlah total warga binaan yang mendapatkan program asimilasi tahun ini sampai saat ini ada 21 orang menggunakan permen terbaru, yaitu asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Permen 32 tahun 2020 tidak diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana yang tercantum dalam PP 99 tahun 2012. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana anak yang melakukan tindak pidana, yaitu 1. Pembunuhan pasal 339 dan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, pencurian dengan kekerasan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, kesusilaan pasal 285 sampai dengan pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kesusilaan terhadap anak sebagai korban pasal 81 dan pasal 82
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 3, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana atau anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana atau residivis, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap. Demikian penjelasan saya tentang asimilasi. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Salam sehat, selamat pagi.